Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Alifah Hairani dari kelas KM 103 dengan NIM 2505010100109. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Dasar-dasar Komunikasi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran antar kedua belah pihak dalam menyampaikan informasi, baik secara individu maupun secara berkelompok. Menurut Putri et al., mengutip dari Harlow Laswell, communication is who says what, in which channel, to whom, with what effect. Ungkapan tersebut mengatakan bahwa terdapat 5 komponen yang wajib dalam komunikasi. Siapa yang berbicara, apa kepada siapa, melalui media apa, dan menghasilkan dampak yang bagaimana. Jika diutarakan lebih jelas mengenai 5 komponen komunikasi, terdiri dari komunikator atau pembicara, pesan, komunikan atau penerima pesan, media, dan dampak yang timbul setelah berlangsungnya komunikasi. Segala bentuk penyampaian pesan, baik itu verbal maupun nonverbal, merupakan proses komunikasi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem komunikasi adalah seperangkat komponen mengenai penyampaian pesan yang paling berhubungan satu sama lain. Pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. A. Pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi dalam menyampaikan pesan secara tidak langsung atau nonverbal. Pesan nonverbal disampaikan tanpa adanya media. Dengan demikian, pesan nonverbal dapat berupa tulisan, simbol, lambang tertentu, bahasa tubuh, raut wajah, maupun kontak fisik. Menurut Surya et al., dikatakan nonverbal karena pesan disampaikan secara tidak langsung, melainkan melalui sandi-sandi dan simbol-simbol tertentu. Irama ketukan yang berbeda-beda dengan makna yang berbeda pula merupakan indikasi bahwa terjadi suatu kesepakatan makna atas setiap simbol. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Pada dasarnya, pesan fungsi nonverbal adalah dapat mengekspresikan diri lewat pesan nonverbal seperti raut wajah dan bahasa tubuh tertentu. Menurut Mark L. Club, dalam Jalaluddin 1994 menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. A. Repetisi, yaitu mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. B. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. C. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. D. Komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. E. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. C. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh dan pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, karena dalam pembelajaran ini pertemuan tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara daring. Tantangan terbesarnya adalah ruang dan waktu. Jika pembelajaran secara offline, kita bisa melihat komunikasi nonverbal secara langsung. Namun, karena pembelajaran ini dilakukan secara daring, kita hanya bisa melihat ekspresi wajah dari kamera. Walaupun begitu, kita tetap bisa mengartikan pesan nonverbal tersebut. Contohnya,
saat dilakukannya sebuah video conference pada aplikasi Zoom. Ada beberapa mahasiswa yang on cam dan juga ada beberapa mahasiswa yang off cam karena mahasiswa tersebut sedang berada di tempat kerja sehingga tidak memungkinkan untuk on cam. Ini juga termasuk pesan nonverbal. Tidak hanya itu, bahkan ada mahasiswa yang on cam dan mengangguk. Itu artinya dia mengerti materi yang telah disampaikan oleh dosen walaupun dia tidak berbicara. Ada juga siswa yang off cam tetapi dirinya memberi emoji, misalnya senyum ataupun emoji mengangkat tangan untuk menanyakan sesuatu. Itu semua juga termasuk pesan nonverbal. Namun, terkadang pesan nonverbal seringkali disalahartikan sehingga membuat kesalahpahaman terjadi. Itu artinya kita harus memakai pesan nonverbal secara hati-hati. 3. Komunikasi baik dan efektif. Komunikasi dinilai efektif apabila pesan yang tersampaikan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman ataupun gangguan. Apabila terjadinya efek dan timbal balik yang positif. Jika terdapat sebuah kesalahpahaman ataupun timbal balik yang bersifat negatif, komunikator harus berpikir kritis dan segera memperbaiki ataupun mengklarifikasi tentang informasi tersebut. B. Kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Pada dasarnya, kita selalu memerlukan komunikasi yang baik dan efektif. Apapun pesan yang ingin kita sampaikan, meski pesan yang bersifat ringan. Humor misalnya, jika tidak disampaikan dengan baik dan efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman. C. Tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Tantangan terbesar terletak pada komunikator. Sebelum menyampaikan pesan, komunikator harus memastikan pesan yang disampaikan terverifikasi dan relevan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.